Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah iwatu iman yang dimuliakan Allah, para pecinta majelis tazkiyah yang selalu setia hadir menemani kami semua untuk bisa mencoba menggali lagi ayat-ayat penggugah jiwa yang bisa memberikan hasanah keilmuan kita, terutama keilmuan yang berkaitan dengan bagaimana menata hati kita untuk selalu hanya Allah lah yang menjadi tujuan kita semua. Para iwatu iman yang dimuliakan Allah, hari ini berbeda dengan beberapa minggu yang lalu di mana kita biasanya tayang di hari Kamis malam. Hari ini kita coba untuk hadir di setiap hari Selasa, perubahan jam tayang di Selasa subuh ya. Insya Allah kedepannya kita hadir di Selasa subuh untuk bisa menyapa para iwatu iman yang ada di rumah, para pecinta majelis tazkiyah. Dan hari ini telah hadir ya guru kita semua. Beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Syariah Nasional MUI Pusat. Beliau juga seorang praktisi pendidikan, beliau seorang dosen dan salah satu pimpinan di salah satu sekolah tinggi agama Islam, dan juga beliau salah satu pengurus dari pimpinan pusat Persis. Beliau adalah Ustadz Dr. Latif Awaludin. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selalu mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan kesehatan dan keberkahan tenaga untuk bisa selalu menyapa kita semua. Insya Allah para iwatu iman yang ada di rumah, kita akan coba untuk mengambil sebuah judul ya hari ini, yaitu menanamkan sifat iffah ya, dimana sifat iffah ini adalah mencoba untuk menjaga kehormatan diri. Nah, bagaimana nanti kita bisa berdiskusi ya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar juga, atau menyapa-nyapa para ikhwatu iman yang lain ya untuk memberikan sapaan ya melalui kolom komentar. Mangga silahkan untuk menuliskan di kolom komentar sambil laporan nih Ustadz ya, dari Karawang, dari Bekasi, dari Tasik, Ciamis, Jawa Barat ya. Kadang ada dari Samarinda juga, bisa memberikan laporan di kolom komentar untuk memberikan kita juga sebagai motivasi dan semangat untuk selalu menyapa para iwatu iman yang ada di rumah. Nah ini Ustadz, kita coba mengambil judul menanamkan sifat iffah. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Ustadz, apa itu sifat iffah, jenis-jenisnya apa, lalu bagaimana cara kita untuk bisa menjaganya. Mangga silakan Ustadz. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pencinta majlis tazkiyah, kita dulu pernah membahas 4 sifat ya, keutamaan jiwa, keutamaan seseorang. Salah satunya adalah al-iffah. Iffah itu kalau diterjemahkan menjaga kehormatan, kesucian diri. Manusia ini oleh Allah diberikan 2 potensi takwa, potensi kebaikan dan potensi keburukan ya. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia itu tergelincir adalah ketika selalu mengikuti syahwat, segala keinginan, nafsu, syahwat. Nah, iffah ini intinya bagaimana dia ini, seseorang ini memiliki kontrol diri, lebih kuat akal sehatnya dan imannya daripada keinginan syahwatnya. Apalagi hidup di zaman sekarang ya, Ari ya. Ya, zaman fitnah. Di depan mata kita ini banyak tontonan, bukan tuntunan. Banyak cobaan, banyak yang haram, yang subhat. Pokoknya di zaman sekarang ini banyak faktor eksternal dan internal juga yang membuat kita ini jatuh
Kejatuhan manusia itu kan ketika dia melakukan sebuah dosa, kemaksiatan. Nah, iffah ini adalah termasuk akhlak terpuji yang menyeimbangkan diri. Ya, jadi alat penyeimbang diri, kontrol diri itu adalah menanamkan sifat iffah. Ini bagus nih, pendidikan karakter ya. Pendidikan akhlak yang terpuji, yang mulia salah satu adalah sifat iffah, menjaga kehormatan. Iffah itu secara bahasa artinya al-kaffu alal qabih. Menahan dari setiap keburukan. Menahan dari setiap keburukan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah ada definisi yang cukup ini ya, definisi yang suka dipakai oleh para ulama itu iffah itu halatun nafs tamna'u an ghalabati syahwat. Kondisi jiwa, gambaran jiwa, kondisi jiwa yang si jiwa ini mampu menahan dari keinginan syahwat. Jadi iffah ini bisa membuat orang ini dalam posisi menjaga kehormatannya karena berani menahan. Ya, di depan banyak godaan yang dia berani menahan. Itu pengertian iffah, kondisi jiwa yang mencegah dia jatuh kepada kebinasaan, jatuh kepada keinginan syahwat. Nah, hidup ini kita ketahui banyak pilihan-pilihan. Bahkan ada orang yang tidak bisa keluar dari pilihan itu karena lingkungan buruk udah terjerumus gitu. Kalau kontrol diri lemah, udah. Makanya sekarang ini orang-orang yang sukses ya adalah orang-orang yang bisa menaklukkan dirinya. Jadi tongwaka jadi pembisnis lah, tongwaka jadi pemimpin, kontrol diri nggak bisa gitu. Taklukkan diri sendiri dulu. Taklukkan diri sendiri dulu, baru bisa menaklukkan lingkungan. Ya. Nah, iffah ini adalah sifat sebagai self control gitu ya, pengendalian diri yang baik. Ya. Nah, iffah ini dalam hal apa? Ya. Dari beberapa ayat Al-Quran ya dan hadis, setidaknya ada 4 iffah. Ya. Yang pertama al-iffatu bil atimah. Kita harus punya sifat menanamkan iffah dalam hal makan minum. Makan minum apa sih? Ya itu mah sudah kebutuhan tuh. Siapa yang tidak makan gitu ya? Malahan kita sering makannya daripada istirahatnya. Kalau orang sudah tidak bisa menjaga makan, para ulama-ulama tazkiyatun nufus sepakat sih yang merusak hati itu adalah makanan. Kelebihan makan, kelebihan minum, kelebihan tidur, kelebihan ketawa. Yang lebih-lebih jelek lah gitu. Berlebih ya. Nah, iffah dalam hal makanan itu apa? Ada 2 kata kunci. Pertama, al-kaffu anil muharrimat. Terus ada mul israf. Ada 2 kata kunci. Menjaga kehormatan dalam urusan makanan itu 2 kuncinya. Al-kafu anil muharrimat. Kita berani tidak mengkonsumsi yang haram. Itu termasuk iffah. Yang kedua ada mul israf. Ketika kita makan dan minum, kulu wasrobu wala tusrifu. Tidak boleh israf, berlebihan. Itu saja. Iffah dalam hal makan itu tadi, jangan sampai kita terjerumus pada makanan minuman yang terlarang. Bisa nggak kita menahan? Yang terlarang itu apa? Ustaz, ada sedikit ya. Bangkai. Ternyata ada juga bangkai yang enak, katanya nggak tahu bangkai apa sih, nggak tahu. Manusia itu sekarang aneh ya. Yang haram juga dikorek-korek gitu. Padahal yang halal juga lebih banyak ya Ustaz. Banyakan yang halal seberapa persen sih gitu kan. Alkohol tentunya ya. Banyak orang penasaran ke alkohol itu. Tapi karena lingkungan juga. Wah, Ustadz gimana ya lingkungan saya semua minum. Kalau dia bisa menahan diri, menjaga, hebat. Berarti dia sudah menanamkan al-iffah fil atimah. Dia bisa menahan dari makanan yang haram, minuman yang haram juga. Yang kedua tadi ada mul israf. Jangan berlebihan. Pesan Allah itu
dalam Al-Quran, kulu wasrobu wala tusrif, jangan israf. Kalau israf akibatnya adalah bukan hanya kecaman ya di akhirat, di dunia pun, ke tubuh pun kalau israf kan jadi penyakit, jadi beban ya. Ustadz mau mudah bicara teh, pada prakteknya kan anggar habak-habak ya gitu. Makanya itu ada yang viral tuh habak-habak ya jangan habak-habak atuh. Kalau Rasulullah makan mah subhanallah ya, berhenti sebelum kenyang. Rasul mah jarang atau sama sekali tidak terab ya, orang kan sadetik terab. Ya. Bisakah kita menjaga dari perbuatan israf? Nah itu ifah dalam hal makanan. Yang kedua, al-iffatu fil malabis, menjaga kehormatan kita ketika berpakaian. Kan kita itu hidup ini pasti harus berpakaian dong, menutup aurat. Cuman orang sekarang tidak sekedar menutup aurat, pakaian itu menjadi gengsi, identitas, prestis. Nah, ifah dalam pakaian itu apa? Ada dua kata kunci. Pertama, iltijam bisyariah. Dia berpakaian harus komitmen dengan aturan syariat. Kalau perempuan, mohon maaf, jangan kelihatan aurat dong, hanya muka dan telapak tangan. Yang kedua, tidak boleh ketat, siga leupet. Berpakaian tapi telanjang gitu kan dalam hadis itu. Yang ketiga, tidak boleh transparan. Yang keempat, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Itu aja 4 etika busana muslim. Ya laki-laki pun sama, tidak boleh laki-laki memakai pakaian perempuan walaupun itu sekedar Agustusan. Jadi keterusan. Nah itu al-ifah fil malabis itu pertama tadi, dia harus menjaga ketentuan syariat. Yang kedua ada mutafahur kata para ulama. Ifah dalam pakaian itu tidak boleh berpakaian menjadi tafahur, jadi sombong, jadi kemegahan. Sifat sombong kita timbul karena pakaian kita. Makanya Rasul itu kalau berpakaian sederhana dan sesuai dengan golongannya, lingkungannya. Ya, jangan sampai kita berpakaian pokoknya pingin beda, wah ngagenjreng gitu ya. Manjaro sawabahu kan gitu hadis Nabi, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya khuyala, dengan angkuh, dengan sombong, tafahur ya, bermegah-megah, sombong, maka Allah tidak akan memandangnya di hari akhirat. Artinya Allah akan melaknatnya gitu ya, tidak senang. Nah, jadi dua kata kunci ya. Ifah dalam pakaian itu sesuai ketentuan syariat. Ya, yang kedua, jangan menjadikan pakaian itu sebagai sifat sombongnya keluar. Ini bahaya, itu sudah tidak ifah lagi. Yang ketiga, saudari, al-ifah fil makasib. Nah, ifah itu ada dalam pekerjaan. Kasab. Kan kita itu diperintahkan untuk kasab, terutama laki-laki ya. Nah, ifah dalam kasab itu apa? Ada dua ciri. Pertama, al-kaffu minal muharramat. Al-kaffu menahan dari usaha yang haram. Usaha yang haram itu apa? Ustaz, ya itulah riba, menipu ya. Menipu apalagi ya? Banyak lah. Pokoknya yang haram-haram. Yang secara dolim gitu ya. Di surat An-Nisa mungkin ya Ustaz. Ya. Mengambil harta dari yang lain dengan cara yang zalim. Yang batil itu ya, yang cara-cara yang memang dilarang oleh Allah. Kalau orang sudah halal pekerjaannya, tidak mangsanya itu alhamdulillah, dia sudah ifah bil makasib. Yang kedua nih, at-ta'afuf an su'alin nas. Dia tidak mau menjadi orang yang suka meminta-minta. Padahal dia itu masih punya kaki, punya tangan, mampu bekerja, tapi menjadi peminta-minta, udah itu. Ini kan barusan tidak bisa menjaga tadi urusan pekerjaannya. Jadi disejajarkan justru yang meminta-minta ini seperti orang-orang yang mengambil harta dengan cara yang batil ya Ustaz, kalau di sini gitu.
kan meminta juga ada pengecualian sih. Ya. Oleh seseorang minta-minta ketika misalkan jadi ibnu sabil, Ya. kehabisan gitu ya. Membutuhkan, Kena musibah, kena musibah yang ya, memang ya, tidak bisa tidak ya. bisa kan gitu ya. Yang ketiga memang terpaksa kayak kelaparan gitu ya. Tapi kalau meminta-minta itu jadi profesi pekerjaan, kan ada di suatu acara ya viral juga itu, satu desa itu memang profesinya jadi peminta-minta di kota, Jadi pengemis semuanya. pengemis gitu. Punya rumah yang besar. Nah, ini dia tidak ifah dalam hal usaha. Jangan jatuh kepada usaha yang haram. Ada orang yang percaya diri, bangga, ternyata pekerjaannya haram. Ya. Nah, jadi kita harus bisa menjaga lah kehormatan kita ketika berbisnis. Jangan sampai yang terakhir dari al-iffah fisahwat, harus bisa menahan, menjaga kehormatan diri dalam mengontrol syahwat, keinginan kita. Ada dua kata kuncinya ya. Syahwat itu kebanyakan berkaitan dengan apa? Nafsu, nafsu perut, nafsu farji. Yang pertama apa? Godul basor. Kenapa ada perintah godul basor kepada laki-laki supaya menundukkan pandangannya? Ya. Karena nanti dari mata turun, Ke hati. dari hati turun ke bawah lagi. bawah Nah yang keduanya hibdul farji. Syahwat. Jadi ifah dalam syahwat mah dua we, jaga pandangan, jaga faraj, kemaluan. Kemaluan. Hal ini yang menanamkan sifat ifah. Makanya kalau ingin halal nikah, Ya. jangan sampai berhubungan di luar nikah. Nah itu mungkin simpelnya menanamkan sifat ifah itu dengan apa? Pertama dengan tarbiyatun nufus, ya, terus mendidik jiwa kita. Yang kedua dengan ketaatan, dengan amal soleh. Ya, ini butuh lingkungan juga, butuh teman yang mengingatkan. Kalau sekarang banyak orang, mohon maaf, untuk mengejar dunia itu menjual diri, Betul. tidak peduli dengan dirinya. Ya. Tubruk sana, tubruk sini, sikat sana, sikat sini, tidak melihat aturan agama, tidak melihat legal ilegal, yang penting mah goal, target, aturan mah baik lah. Ya, nah ini ya, tidak, kalau orang sudah tidak menjaga ifahnya, tidak akan mendapatkan kehormatan orang ya. Nah ini yang mahal hari ini ya, sadari adalah menanamkan sifat ifah. Mudah-mudahan nih orang tua di rumah ke anak itu harus tanamkan itu ifah. Salah satunya ini adalah hal yang terpuji untuk menyeimbangkan kemanusiaan kita, kehormatan kita sebagai manusia. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada yang menarik nih Ustadz. Bagaimana melihat dari ifah ini, gitu ya, menjaga kehormatan ini, korelasinya dengan budaya malu Ustadz. Ya. Yang memang budaya malu ini kan sudah menjadi hal yang sangat langka gitu ya. Malu untuk berbuat dosa, malu untuk mengumbar aurat, malu untuk melakukan pekerjaan yang haram. Sepertinya sekarang banyak sekali atau kita dipertontonkan oleh tontonan yang memang sepertinya tidak ada rasa malu untuk mempertontonkan aurat, tidak ada rasa malu untuk mempertontonkan bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak halal gitu ya. Nah, gimana pandangan Ustadz dengan korelasi antara budaya malu dengan sifat ifah ini? Al-haya'u minal iman itu kan bagian dari cabang iman. Dalam hadis itu iman yang paling rendah itu imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Itu iman yang paling rendah. Ciri tanda orang beriman itu. Iman yang paling berat itu adalah mempertahankan akidah. Wa'alaha, dan yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah, artinya mempertahankan akidah. Nah, yang tengah-tengah itu al-haya, su'bu minal iman, cabang dari iman itu adalah malu. Malu ini malu yang sifatnya imaniyah gitu ya. Dan ini ada kaitannya dengan ifah ya. Justru orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya itu karena sudah hilang malu. Kalau bahasa Nabi mah, kalau kamu sudah hilang sifat malu, pasna masih, udah aja lah kamu berbuat sekehendakmu. Ini nyungkun sebenarnya.
Kalau orang sudah Madidinya, tidak gitu ya. hilang budaya Kalau malu ya bahasa udah. Sundanya. Baik kumadidinya. Jadi sebenarnya al-haya'u itu ada kaitan dengan sifat ifah. Salah satunya kalau kita ingin menanamkan sifat ifah harus al-haya. Ya, malu ya. Malunya bukan sebagai tabiat. Manusia itu diberikan secara fitrah sifat malu ya. Peradaban mana sih yang pelajaran kan enggak. Ada yang pakai itu. Kalau sudah hilang rasa malu kan, orang gila itu kan sudah hilang harap apa kemaluannya. Maju peradaban Ya. itu justru semakin tertutup ya Ustadz kalau dilihat dari Ya. ini. Jadi peradaban maju itu tidak selalu berbanding lurus dengan adab perilaku. Gitu ya. Makanya sebenarnya peradaban itu lebih identik kepada masyarakatnya. Jadi peradaban itu bukan hanya bersifat ya. Orang memandang bicara peradaban itu kalau sudah hilang budaya malu udah. Saya lebih respect ke para pemimpin pejabat Jepang. Iya, betul Kalau sekali, dia Ustadz. misalkan ada padahal itu bukan kesalahan ya. Ya, ada sesuatu yang aib misalnya, tapi bukan menyalahi hukum, sudah mengundurkan diri. Karena mereka menjunjung tinggi budaya malu. Budaya malu tadi. Kalau di kita kan ketika dia salah bukan menutup, bukan mundur, tapi bangga. Terus didukung ku netizen. Dibela ya. Iya, jadi orang-orang yang tidak yang menurut agama kehormatannya sudah tidak ada, justru di kita mah didukung. Ini budaya malu ini yang harus kita Ya. kita Jadi coba tentunya ada bangkitkan kaitan lagi ya. Ustadz. Al-haya dengan ifahin sangat ada kaitan. Ya, ini ada pertanyaan dari yang masuk ke Japri, Ustaz. Ustaz, apakah ada doa khusus untuk kita menjaga sifat ifah ini? Ada riwayat Muslim ya, sadari, dan ini boleh kita sering memohon kepada Allah, kita bacakan Allahumma inni as'aluka ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon, meminta kepadamu ya. Ada 4. Pertama, ini as'alukal huda. Yang pertama Rasulullah berdoanya begitu, ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Mahal hidayah itu ya. Yang kita harus aktif mencari ya. Harus mencari, mengejar hidayah itu. Menyambutnya. Yang kedua wattuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu setelah petunjuk apa? Wattuqa, takwa. Ya. Karena kita bisa soleh ini, bisa baik, bisa beribadah, Allah sudah memberikan taufik ya, pertolongan agar kita cepat tanggap dalam kebaikan. Makanya mohonlah tadi petunjuk. Kalau sudah dapat petunjuk, buktikan dong, namanya at-tuqa, ketakwaan. Yang ketiga wal afaf. Ya Allah, aku memohon kepadamu, kata Rasulullah, al afaf, sifat iffah, menjaga kehormatan diri. Dan yang keempat wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al ghina, kecukupan. Bukan kaya raya, terjemahan yang maksudnya kecukupan. Jadi kita sederhana, pari hidupnya sederhana lah, penting cukup. Cukup ke nyakolakeun budak. Cukup ke piknik. Cukup untuk buat rumah. Cukup aja. Jadi gitu, ya jangan bahasanya ya Allah aku ingin seperti sultan. Jangan gitulah, malu ya berdoa seperti itu. Paling mohon ya tadi, ini as'aluka al-huda wat-tuqa ya, wal afaf. Nah, afaf itu diminta, ifah. Ya Allah, aku memohon kepadamu sifat ifah wal ghina. Nah, ini riwayat Muslim ya. Allahumma ini
alukal huda wattaqwa wal afaf wal ghina. Boleh kita dawamkan ya, agar Allah selalu memberi kita tadi 4 hal inilah kualitas hidup, pertahanan hidup ya, untuk agar kita istiqomah. Hidayah dulu, dari hidayah dibuktikan dengan ketakwaan. Takwa itu puncaknya adalah iffah, menjaga kontrol diri, dan yang terakhir manusia itu tidak lepas dari kebutuhan, maka mohonlah kepada Allah al-ghina, kecukupan. Cukup lengkap sekali. Cukup Ustaz. ya doa ini. Ya doanya cukup lengkap sekali. Nanti mungkin dari tim Arisalah ya bisa menuliskan doanya di kolom komentar. Ya, Ustadz nih tadi ada yang cukup cukup menarik, itu adalah ketika memang ifah dalam segi pekerjaan atau kasab ya, dimana pekerjaannya itu harus yang halal. Nah, apakah memang ketika memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang haram, yang mendekati kepada kemaksiatan, justru akan merendahkan kemuliaan kita di depan Allah tentunya gitu ya. Nah, tetapi apakah bagaimana sekarang dengan orang-orang yang begitu bangganya ketika mereka memiliki kekayaan yang berlimpah, padahal sudah jelas dari hasil perjudian misalkan ya, seorang bandar judi atau dan lain sebagainya. Gimana Ustadz memandang hal seperti ini? Nah, itulah orang beriman ini, dia punya screening, punya penilaian gitu ya. Tidak semua yang dibanggakan manusia hari ini adalah sebuah kehormatan, keutamaan. Saya lebih respect kepada orang yang kalau dia usaha itu dengan tangan sendiri, walaupun dagang, ya, bungkusan kue, misalkan dagang, nggak mau, daripada dia meminta-minta, membuat proposal atas nama lembaga, tapi akhirnya untuk dirinya sendiri, menjual atas nama umat, jamiah umat, tapi untuk kepentingan diri sendiri, tidak disampaikan ke jamiah, ke organisasi, ke lembaga. Lebih baik saya sangat respect pada orang-orang yang boleh dikatakan fakir, sederhana, tapi dia jualan. Makanya Rasulullah begitu, pekerjaan apa sih yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah bahasanya amalur rajuli biyadihi, setiap pekerjaan seorang laki dengan tangannya sendiri. Justru itu saudari ya. Jadi dia berdiri di tangan, di kaki sendiri gitu ya. Dia berusaha itu tidak lewat tadi menjatuhkan dirinya gitu ya, merendahkan dirinya. Oke. Nih tak terasa nih Ustadz udah mau di penghujung acara. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir nih Ustadz ya. Satu pertanyaan terakhir tentang sifat ifah ini. Nah, bagaimana Ustadz cara kami untuk bisa mendidik anak mengajarkan tentang sifat ifah ini, karena media sosial justru kebalikan, yaitu mempertontonkan hal-hal yang tidak baik. Iya, anak itu zaman sekarang harus didekati, jadikan mereka sahabat, tapi tetap menghormati kita. Ketika kita tegas ya, ketika kita dia berbuat baik, kita junjung, kita kasih reward. Ketika melakukan kesalahan yang fatal, kita kasih punishment, hukuman ya. Jadi sebagai orang tua kita harus mengerti ini pendekatan. Jangan sampai kita ke anak teh tiap hari wajah garang ya, jangan, kasihan. Harus lemah lembut, harus mendekati mereka. Tapi satu sisi kita harus menyatakan ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh, ini tidak baik deh buat. Jadi sebenarnya ibu dan ayah, suami harus benar-benar menjadikan teladan, mendekati mereka, tampakkan kasih sayang ke mereka. Anak itu pasti kalau orang tuanya mendekati, respect, menampakkan kasih sayangnya, insya Allah ya, harus dengan kelembutan, jadilah keteladanan ya. Jadikan kita tuh orang tua yang nyaman bagi mereka. Selain nyaman, idaman. Selain idaman, dihormati. Ketika ada perkara yang membuat mereka itu bahaya, mereka takut.
tapi mereka juga termotivasi oleh kita dan mau mendengar kita gitu. Nah, ini jangan bosan sebagai orang tua ya, jangan salah. Yang penting ke anak itu jangan ada kesalahan pendekatan dan pola asuh yang salah. Kalau pola asuh yang salah kali itu nanti jadi bermasalah biasanya. Mungkin itu merupakan iya madrasah pertama ya di lingkungan keluarga. Makanya kata Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan itu 3, lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Jadi orang dapat ilmu karakter di mana sih? Di sekolah berapa persen sih dampaknya? Itu di rumah gitu ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ya, Allah heran atas pemaparan tentang sifat ifa ini, dan saya rasa ini sangat penting. Dan sifat ifa ini ternyata setelah dipaparkan tadi ada sebuah benang merah ya dari sifat ifa ini, justru sifat ifa yaitu dimana kita harus menjaga makanan yang kita makan harus halal, tidak berlebihan ya, harus thayyib yang bisa memberikan kesehatan untuk diri kita. Kemudian ifah pakaian ya, ifah pakaiannya itu harus menutupi aurat sesuai dengan syariat dan tidak berlebihan untuk bisa mendatangkan sombong. Ifah syahwat dimana kita harus menjaga syahwat kita, kemaluan kita dari hal-hal yang tidak halal. Kemudian juga ada ifah di kasab atau pekerjaan. Pastikan pekerjaan yang kita lakukan yang bisa menjadi jalan untuk menafkahi anak-anak kita adalah pekerjaan yang halal sesuai dengan syariah, sehingga hasilnya juga akan menjadi halal. Benang merah dari semua ifah ini tiada lain adalah untuk menjaga kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berhati-hati bermuamalah, semakin kita berhati-hati dalam ibadah ya, semakin kita giat untuk terus menjaga ifah, ternyata ini tiada lain adalah untuk memuliakan kita di sisi Allah. Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami bacakan dikarenakan keterbatasan waktu. Insyaallah kita akan coba bahas di minggu depan dengan tema yang berbeda. Bahkan juga terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh tim Arisalah yang bertugas hari ini. Dan insyaallah kita jumpa lagi di Selasa depan, Selasa subuh minggu depan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.